Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Bapak Ibu dan saudara-saudara bisa perhatikan di layar atau mau melihat di Alkitabnya atau perangkat yang lain, silakan. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita, demikian bunyinya. Efesus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian sejauh ini bagian firman Tuhan yang kita baca. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab itu kita temukan kisah seperti Lazarus yang mati kemudian dihidupkan. Lalu anaknya Yairus juga begitu, sudah mati lalu dihidupkan. Termasuk anaknya seorang janda di Nain, sudah mati kemudian Yesus hidupkan lagi. Lalu contoh yang lain itu seperti Dorcas atau Tabita itu. Sudah mati terus dihidupkan oleh Petrus. Kemudian masih ada satu lagi, Eutikus, yang malam-malam dengan firman Tuhan sambil mengantuk, jatuh lalu mati. Terus dihidupkan oleh Paulus. Sudah mati, kemudian dihidupkan lagi. Nah, apa yang saya utarakan ini, harapan saya ialah membantu kita untuk sedikit memahami mengenai tema khotbah hari ini, yaitu dari kematian menuju kehidupan. Nah, tentu ini tidak secara keseluruhan ya bisa menggambarkan apa yang hendak kita bahas hari ini, karena mereka yang dibangkitkan tadi akhirnya juga mati lagi, ya toh. Tapi yang dimaksudkan di sini kita akan mencoba untuk melihatnya bersama, ya sesuai dengan temanya, yaitu dari kematian menuju kehidupan. Untuk tema ini ada 3 hal akan saya bicarakan pada pagi ini. Yang pertama yaitu tema ini menjelaskan status kita. Ya, status kita. Karena di dalam tema dikatakan dari kematian menuju kehidupan. Maka ini bicara mengenai status dahulu, lalu status yang sekarang. Ayat 1 itu mengatakan begini. Kamu dahulu sudah mati. Ya, ini status dahulu katanya. Sudah mati. Ya, nah Alkitab menggambarkan di sini, menjelaskan di sini mengenai manusia tidak dikatakan bahwa kamu dahulu itu sakit keras,
Tidak sekedar dikatakan kamu dahulu itu setengah mati. Tapi dia katakan kamu dahulu sudah mati. Itu sangat jelas ya. Sudah mati itu berarti menjadi mati. Ini tentu menunjuk kepada kematian rohani. Karena Paulus sedang menulis surat kepada jemaat Efesus. Kalau mereka semua sudah mati kan bagaimana disurati? Mereka masih hidup tapi yang dimaksud di sini adalah kematian rohani. Nah, Alkitab kan bicarakan pada kita mengenai kematian itu ada 3 macam. Yang pertama itu kematian rohani. Kematian rohani ini kemudian menyebabkan adanya kematian jasmani, yang tubuh terpisah dari jiwa atau roh, itu namanya kematian jasmani. Lalu masih ada satu lagi, yaitu kematian kekal, yang disebut kematian kedua, yang di dalam Alkitab dijelaskan seperti itu. Nah, jadi manusia dikatakan sudah mati atau menjadi mati. Secara rohani bisa digambarkan bahwa manusia itu terputus hubungan dengan Tuhan Allah sebagai sumber hidup. Dan di dalam ayat 1 itu menjelaskan apa yang menjadi penyebabnya. Ayat 1 itu kan mengatakan bahwa kamu dahulu sudah mati. Karena apa katanya? Karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ini penyebabnya. Jadi penyebab mengapa dikatakan sudah mati? Karena di situ disebut pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Kata pelanggaran ini merupakan tindakan yang melampaui suatu batas atau keluar dari jalur. Itu kan pelanggaran. Betul ya? Kita ada di jalan raya itu ya. Katanya tadi ada kecelakaan di jalan ya. Karena melawan arus dia. Nah, itu pelanggaran. Ya, keluar dari batas atau jalur yang seharusnya. Itu pelanggaran. Sedangkan dosa itu ya berarti tidak mengenai sasaran, atau biasa kita kenal dengan hamartia. Hamartia itu istilah Yunani untuk dosa. Artinya tidak mengenai sasaran. Jadi bisa kita pahami di sini bahwa di sana ada aspek aktif, juga ada aspek pasif. Aspek aktif itu melanggar sesuatu, yang pelanggaran tadi ya. Kemudian aspek pasif itu tidak mencapai sesuatu. Jadi melakukan pelanggaran, melanggar batas juga tidak mengenai sasaran sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, manusia melakukan apa yang tidak boleh dilakukan atau larangan Tuhan, sekaligus tidak melakukan apa yang harus dilakukan atau merupakan perintahnya Tuhan. Nah, kalau kita amati Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam Alkitab kita bahasa Indonesia ini di situ dikatakan apa? Bukan saja pelanggaran dan dosa, tapi dikatakan pelanggaran dan dosa-dosa. Ini kan bentuk jamak. Menjelaskan kepada kita mengenai jumlahnya itu banyak. Pelanggaran atau dosa, ya, pelanggaran dan dosa yang diperbuat oleh manusia itu banyak. Makanya dijelaskan dengan baik ya. Paulus itu orang yang teliti. Dalam ayat lain dia bilang, aku bukan petinju yang sembarangan memukul. Setiap istilah yang dia munculkan, setiap kata yang dia pakai itu selalu dia pahami dengan detail. Itu sebabnya dia bilang pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Kamu dahulu sudah mati karena apa? Pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Tapi tidak berhenti di situ. Dia bilang apa? Pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Itu jelas. Jadi kepada mereka yang dia tulisi itu, dia tidak mengetengahkan sesuatu yang boleh dikatakan abu-abu. Tidak, itu sangat jelas. Dia bilang kamu sudah mati. Ya, sudah mati. Kemudian dia bilang apa? Karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi Paulus tidak sekedar bicara umum bahwa manusia sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dosanya. Tidak. Dia langsung dia bilang, kamu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Nah, di sini sekali lagi Paulus itu sangat teliti. Lalu di ayat 2 bilang apa? Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Di situ bilang, kamu hidup di dalamnya. Hidup di dalam itu maksudnya itu
gaya hidup. Ya, manusia yang sudah berdosa itu mempunyai gaya hidup ya seperti itu, terus dalam dosa, terus dalam pelanggaran. Makanya coba, di dalam bidang apa bisa kita temukan semuanya hidup bersih, suci, sempurna? Tidak ada. Semuanya sudah berdosa, maka di mana-mana ada kekacauan kan? Betul atau tidak? Di mana-mana kacau. Coba perhatikan di jalan raya itu. Apakah rambunya kurang? Tidak. Di mana-mana banyak rambu. Tapi kenapa ya terus ada pelanggaran? Bukan hanya rambu, ada petugas yang mengatur lalu lintas juga kadang di situ juga pelanggaran juga jalan terus. Saya kadang-kadang lihat di jalan raya itu, coba di kiri kanan itu apa namanya? Trotoar ya. Trotoar itu untuk jalannya manusia, tapi kadang-kadang kendaraan roda 2 juga naik di situ. Makanya kadang di titik tertentu dikasih apa ini? Apa tiang atau apa itu untuk menahan supaya tidak lewat. Jadi manusia itu mestinya kan maaf ya makhluk bermoral. Harusnya kan sudah dikasih tahu ya, sudah jelas. Ada rambunya sudah jelas. Tapi yang terjadi bagaimana? Tambah dikasih tahu ya tambah melanggar. Sudah ada yang atur di situ ya tambah dilanggar. Makanya coba kalau naik sepeda motor itu. Suruh pakai helm bilang apa nggak ada polisi. Nggak ada polisi. Jadi kenapa harus pakai helm? Pikirnya karena kalau ada polisi. Kalau tidak ada polisi ya tidak usah pakai. Sebenarnya kan tidak begitu. Tujuannya pakai helm kan melindungi diri kan. Tapi manusia itu karena suka melanggar, suka buat dosa, ya seperti itu. Ya toh? Di ayat yang kedua itu dikatakan kamu hidup di dalamnya. Ya, hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Jalan dunia ini, terjemahan lain mengatakan, diikuti yang jahat di dunia. Hidup dengan prinsip-prinsip dunia ini. Dikatakan mengikuti terus mentaati. Maksudnya itu betul-betul menjadi suatu kebiasaan. Manusia sudah begitu terbiasa berbuat dosa. Atau dengan kata lain itu manusia itu sekarang diperbudak oleh dosa. Maka ayat 2 itu di situ ada kata-kata orang-orang durhaka. Dengan kata lain itu anak-anak ketidaktaatan. Ya toh, orang-orang durhaka, anak-anak ketidaktaatan. Disebut demikian karena memang manusia itu selalu tidak taat, terus berbuat dosa. Yesus menggunakan istilah hamba dosa. Saya mengutip di sini di dalam Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ya, manusia itu disebut di sini dikatakan hamba dosa. Nah, di ayat 2 juga disebut ada kata dunia. Ini yang dimaksud adalah prinsip-prinsip dalam dunia ini yang bertentangan dengan firman Tuhan. Maka kapan hari itu saya mendengar di televisi, ada satu hakim yang sering kali itu memutus perkara, termasuk perkara satu politisi yang terkenal juga di negara kita ini. Ternyata dia juga kena suap terus ditangkap. Jadi sering putus perkara, termasuk orang-orang yang suka korupsi atau terima suap. Sekarang dia juga sedang diproses hukum karena melakukan itu pelanggaran, terima suap. Itulah manusia. Ya, manusia di dunia ini seperti itu. Ya, mengikuti prinsip-prinsip dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Lalu ada kata daging. Ya, di ayat yang ketiga itu ada nafsu daging, menuruti kehendak daging. Jadi nafsu daging dan kehendak daging. Ya, Paulus sering gunakan istilah ini, ada dua pengertian. Pengertian yang pertama menunjuk kepada pribadi manusia ya. Tergantung konteksnya seperti apa. Tapi kalau kita lihat dalam konteks apa teks yang kita baca tadi, ini menunjuk kepada natur yang berdosa. Natur manusia yang berdosa itu sering itu gambarkan dengan daging atau keinginan daging atau nafsu daging. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, Paulus dalam bagian ini juga dia begitu jelas membicarakan. Dia berkata kepada orang Efesus bahwa kamu sudah mati. Tapi
Di dalam ayat berikut juga dia menjelaskan mengenai kami. Ayat 3 bilang kami. Pertama dia tunjuk kamu, sekarang dia bilang kami. Kemudian di ayat 3 bagian terakhir, saya coba baca ayat 3 ya. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Di sini Paulus sebut 3 pihak. Kamu sudah matikan dosamu. Kami juga begitu seperti mereka yang lain. Ini bicara mengenai semua manusia tanpa kecuali. Orang Efesus, orang non-Yahudi, Paulus orang Yahudi, mereka yang lain maksudnya semuanya tanpa kecuali. Maka kepada jemaat di Roma dia bilang semua sudah berbuat dosa. Jadi tidak ada perkecualian. Semuanya sudah berdosa. Di bagian atas saya mengatakan manusia diperbudak oleh dosa yang menuruti keinginan daging dan kesenangan yang keji. Dan itu yang disenangi orang. Makanya maaf ya, kalau orang yang mabuk-mabuk misalnya begitu ya, minum dengan mabuk itu bisa dibedakan ya. Mabuk, orang yang suka mabuk itu biasanya mudah atau tidak diomongi. Yang suka maaf ya, terikat dengan entah mabuk atau kebiasaan-kebiasaan yang lain. Tidak gampang itu. Kadang-kadang diomong itu berulang-ulang. Tapi enggak berubah-berubah. Ya, kenapa seperti itu? Nah ini menggambarkan manusia yang sudah menjadi budak dosa. Ya, begitu menyedihkan. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, Paulus itu ibarat dokter. Dia tunjukkan sakitnya. Ini loh penyakitnya di sini. Ini dan seterusnya. Jelaskan begitu detail. Dia tidak berhenti di situ. Kasih tahu penyakitnya terus biarkan pulang pikir sendiri. Tidak. Dia kasih tahu masalahnya. Dia kasih tahu penyakitnya seperti apa. Ya. Tapi dia kasih solusinya. Makanya di ayat 4 itu dia bilang begini. Sesudah dia jelaskan. Kamu sudah mati karena dosa, karena pelanggaran, karena keinginan daging mengikuti dunia ini. Dan ada setan-setan ya. Yang memakai semua itu untuk membawa kamu menjadi hamba dosa. Sekarang di ayat yang keempat dia bilang begini. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Di sini Paulus munculkan kata menghidupkan. Menghidupkan. Ayat 1 bilang sudah mati, dulu sudah mati, tetapi katanya dihidupkan. Dia menghidupkan kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, menghidupkan di sini dia tidak itu berdiri sendiri. Sangat jelas Paulus katakan telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi Tuhan Allah menyiapkan sebuah cara keselamatan. Ini bukan salah satu cara, tetapi satu-satunya cara, yaitu dikatakan bersama-sama dengan Kristus. Ya, bersama dengan Kristus. Nah, sering kita dengar ada kalau melalui baptisan itu ya, kita pernah mendengar ya, yang ikut katekisasi, ada yang disebut dengan persatuan mistik. Persatuan mistik maksudnya itu begini. Saat seseorang itu dibaptis, ya, kita disatukan dengan Kristus. Ya, ketika disatukan dengan Kristus, maka apa yang menjadi kematian Kristus adalah kematian kita. Apa yang menjadi kebangkitan Kristus adalah kebangkitan kita. Dan itu yang sedang dijelaskan oleh Paulus di sini. Sehingga dia bilang, ayat yang kelima itu, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Di ayat yang ke-6 itu dia pakai kata membangkitkan. Saya baca ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Dia tambahkan lagi. Ayat 5 bilang menghidupkan. Ayat 6 bilang membangkitkan. Tapi bukan sekadar membangkitkan. Dia tambahkan lagi. Memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Makin memperjelas bahwa melalui baptisan kita disatukan dengan Kristus. Kematian Kristus itu kematian kita. Kebangkitan Kristus juga kebangkitan kita. Naik Yesus ke sorga juga kenaikan kita. Makanya kan
sekali lagi di sini makin memperjelas kepada kita mengenai ya keuntungan yang kita dapatkan waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu bahwa kita pasti masuk surga. Amin. Ini sering saya katakan. Mungkin ada yang bilang kok sering-sering bicara itu. Harusnya kita bergeser lagi. Tapi ibarat bangunan, ini pondasinya. Orang Kristen harus mengerti mengenai kepastian keselamatan. Finalitas keselamatan dalam Yesus Kristus. Ini paling penting. Apa untungnya itu? Ya apa untungnya itu kalau kita ini sibuk di dalam aktivitas di gereja. Ya toh? Tapi dalam hati kita tidak punya keyakinan mengenai kepastian keselamatan. Ya toh? Maka masing-masing kita perlu menyadari akan hal ini. Ya, ayat 8 itu dia pakai kata diselamatkan. Ya, saya baca ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan katanya. Jadi tadi ayat 5 bilang menghidupkan. Ayat 6 bilang membangkitkan terus dibawakan bawa ke tempat ya, di sorga maksudnya. Kemudian ayat 8 dia bilang diselamatkan. Ya. Ini berarti bahwa orang percaya telah diselamatkan di masa lalu. Kita sudah selamat. Ya. Oleh pelaku dari pihak luar diri kita. Karena disebut diselamatkan. Tidak dikatakan kamu selamatkan dirimu sendiri, tapi diselamatkan. Diselamatkan itu maksudnya pelaku yang menyelamatkan itu dari luar diri kita. Ibarat anak yang jatuh ke dalam lubang atau sumur, tidak bisa keluar sendiri. Ada yang datang kemudian mengeluarkan anak itu namanya diselamatkan. Jadi, orang percaya telah diselamatkan di masa lalu oleh pelaku dari luar dirinya dengan hasil yang melekat. Nah, ini kalimat-kalimat penting. Ya, saya ulangi. Orang percaya telah diselamatkan di masa lalu oleh pelaku dari luar dirinya dengan hasil yang melekat. Ya, hasil yang melekat. Makanya dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Ya toh? Telah dan terus diselamatkan. Ini penting. Maka di Efesus 1 ayat 7, Paulus bilang begini. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusannya itu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, ini termasuk salah satu ayat ditambah ayat-ayat yang lain termasuk ayat 5, ayat 6, ayat 8. Itu yang membentuk doktrin mengenai keamanan orang percaya. Keamanan. Kita aman. Ya toh, aman. Makanya ketika ada kedukaan itu, misalkan upacara tutup peti, atau kebaktian penghiburan, ya atau pemakaman lain sebagainya, sering kita nyanyikan lagu seperti ini. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Kita aman, aman di dalam Yesus. Ya, kamu diselamatkan artinya orang percaya telah dan terus diselamatkan oleh Tuhan. Kita sudah diselamatkan. Maka sekali lagi, kita sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus, ya kita punya sesuatu yang merupakan keunikan daripada iman Kristen yang tidak ada dalam iman yang lain. Keunikannya apa? Kita mempunyai kepastian keselamatan. Makanya kalau di antara kita ada yang dipanggil Tuhan, kan tidak pernah kita kumpul-kumpul kemudian doakan. Kami doakan agar arwah Bapak Peter diterima oleh Tuhan. Tidak. Ya. Atau Bapak siapa diterima oleh Tuhan. Saya ingat waktu dulu ada jemaat namanya Pak Peter dipanggil Tuhan. Masih ingat ya? Dulu ada Pak Peter ya. Saya kabari Pak Hong. Pak Hong, Pak Peter dipanggil Tuhan. Mungkin Pak Hong buru-buru. Dia bilang, oh Pak Peter gembala sidang ya. Bukan Pak, ini saya yang kabari Bapak. Ada jemaat kita Pak Peter dipanggil Tuhan. Iya, siap ataupun tidak siap ya. Sewaktu-waktu kita bisa dipanggil Tuhan. Minggu lalu kan kita semua dikejutkan dengan berita pendeta kita dipanggil Tuhan. Saya butuh proses tersendiri untuk memahami kondisi ini. Karena pendeta Yeremia ini kan orangnya energik. Dia itu semangat pelayanannya luar biasa. Tahu-tahu sudah dipanggil Tuhan.
Itu hidup. Hidup bisa berhenti kapan saja. Jangan kita hari ini katakan, oh kalau saya masih lama Pak, sekarang masih 20 lebih, 30 lebih, 40 lebih. Masih jauh dari 80, 90 Pak, masih jauh. Siapa yang bilang? Orang meninggal tunggu 90 tahun, belum tentu. Belum tentu. Kita bisa dipanggil Tuhan kapan saja. Waktu hari Jumat itu ada perayaan Paskah di sekolah. Anak-anak tampil tiap kelas terus nyanyi. Saya ceritakan pada pembicara, Bu, kalau kelas yang ini harusnya jumlahnya sekian, tapi satu sudah dipanggil Tuhan. Pembicaranya kaget, oh ya, iya. Masih kecil sudah dipanggil Tuhan. Nah, coba lihat, kecil sudah dipanggil Tuhan. Yang besar, yang dewasa, apakah sewaktu itu bisa dipanggil Tuhan? Bisa. Siapapun kita ini, termasuk saya. Hari ini mungkin saja jadi hari terakhir. Kita tidak tahu. Saya tidak sedang menakut-nakuti. Tapi saya ketengahkan realitas hidup. Hidup itu begitu. Maka yang paling penting itu harus senantiasa kita ingat ialah, ya, senantiasalah ingat di dalam Yesus kita sudah selamat. Kapanpun kita mau dipanggil, jangan sampai ada yang takut, jangan sampai ada yang ragu-ragu, jangan sampai ada yang bingung, kalau saya mati itu saya kemana? Tidak perlu, kita punya Yesus. Kematiannya kematian kita, kebangkitannya kebangkitan kita, naiknya dia ke surga juga kenaikan kita. Ya, yang persatuan mistik tadi sudah disatukan dengan Kristus. Nah, itu pertama. Sekarang saya tiba pada poin yang kedua, yaitu mengenai, ya, perubahan status dari kematian menuju kehidupan. Ini terjadi karena apa? Ayat 4 itu bilang, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar. Ya, katanya Allah kaya dengan rahmat ini. Jadi kita bisa dari kematian menuju kehidupan itu terjadi karena, katanya, dasarnya itu oleh karena rahmat Allah. Ya, terus ada kasihnya yang besar. Ya, makanya di ayat 4 itu tadi saya sebutkan diawali dengan kata tetapi. Ya, sudah mati tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Jadi inisiatornya itu Tuhan Allah, bukan usaha kita. Dia yang bertindak untuk menyelamatkan kita. Di ayat 5 itu dimunculkan kata kasih karunia. Sama dengan ayat 8 ada kasih karunia. Kamu dihidupkan karena kasih karunia, diselamatkan karena kasih karunia. Nah, di sini dasarnya perubahan status itu ada dua. Yang pertama itu ada bentuk negatif, kemudian ada yang satunya itu bentuk positif. Bentuk negatifnya ialah dikatakan bahwa dihidupkan, diselamatkan, dibangkitkan bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu, tapi itu terjadi karena apa? Ya, karena rahmatnya Tuhan, karena kasih karunia-Nya Tuhan, kita ini bisa diselamatkan. Jadi sekali lagi, bukan usaha kita. Keselamatan tidak didasarkan pada kinerja manusia, bukan karena prestasi kita. Dan ini Paulus sekaligus hendak membungkam guru-guru palsu yang mengajar jemaat, kamu percaya Yesus tapi harus hidup taat hukum Taurat. Kalau percaya Yesus tapi tidak taat hukum Taurat tidak bisa selamat. Paulus bilang tidak. Tidak ada yang dibenarkan karena hukum Taurat. Semua karena kasih karunia, karena rahmatnya yang besar. Maka tidak boleh ada yang memegahkan diri. Ya, keselamatan adalah oleh kasih karunia Allah, bukan usaha manusia, sehingga tidak ada ruang untuk memuliakan manusia. Tidak ada ruang untuk memuliakan diri sendiri. Dalam 1 Korintus itu Paulus mengatakan begini. Pasal 1 ayat 31. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Karena kita selamat bukan usaha kita, tapi itu karena pemberian Tuhan. Yesus bilang, kalau orang itu tidak ditarik oleh Bapa, tidak mungkin datang kepadaku. Setiap orang yang datang kepadaku, itu kan ditarik oleh Bapakku. Ya, jadi dasar terjadinya perubahan status dari kematian pada kehidupan itu adalah karena rahmat Allah, itu kasih karunia Allah. Kemudian ayat 8 itu, di sana kita temukan iman kepada Kristus Yesus. Iman kepada Yesus Kristus.
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman katanya. Belum lama ini saya dari Kupang pergi ke Surabaya. Coba pikirkan ini. Saya dari Kupang bisa tiba di Surabaya karena apa? Jalan kaki? Karena berenang? Oh, kalau saya berenang belum sampai saya. Sudah almarhum saya. Berenang berapa jam dari mana? Dari Kupang sampai Surabaya. Apalagi kalau jalan kaki tidak bisa. Di bagaimana saya bisa tiba di Surabaya? Karena saya masuk dalam pesawat. Saya masuk dalam pesawat terbang. Saya ikut terbang terus tiba di sini saya. Betul ya? Ini gambaran mengenai kita bisa selamat bukan karena usaha kita, tapi karena kita ada dalam Yesus Kristus. Kita percaya Tuhan Yesus. Kebangkitan itu kebangkitan kita. Naik ke surga, naiknya dia itu kenaikan kita. Dan ini sekali lagi harus membuat kita jadi orang yang rendah hati. Saya mendengarkan cerita mengenai di gereja, satu gereja itu ada penilaian. Majelis diam-diam menilai jemaat siapa yang paling rendah hati. Kemudian diputuskan si A yang rendah hati. Lalu diumumkan. Kemudian dikalungkan apa itu? Bunga apa? Karangan bunga atau apa itu ya? Yang bunganya dibuat kemudian dikalungkan pada yang menang sebagai jemaat yang rendah hati. Apa yang terjadi? Minggu depan dia datang ke gereja masih bawa itu kalungan itu tadi. Untuk tunjukkan bahwa dia rendah hati. Masih rendah hati? Nah di sini ada persoalan. Rendah hati tidak gampang. Ya, tidak gampang. Maka kita semua harus belajar. Selamat bukan karena kebaikan kita. Maka harus rendah hati. Bagian terakhir sekarang. Apa yang menjadi tujuan dari perubahan status ini? Tujuannya apa sih? Dari kematian menuju kehidupan. Itu tujuannya apa? Ada dua tujuan. Di ayat 7 itu bilang begini. Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya katanya. Menunjukkan maksudnya menampilkan di depan umum. Beberapa minggu lalu itu ada burung yang masuk ke lantai atas ini. Saya tidak tahu dia masuk dari mana. 2 ekor burung. Yang sering keliaran di depan itu loh. Nggak bisa keluar mereka. 2 ekor burung itu. Terbang ke sini, nggak ada jalan keluar. Terbang ke sana, nggak ada jalan keluar. Saya bilang, Putra di sini ada burung. Akhirnya satunya ditangkap. Kami tangkap satunya. Satunya dia lari-lari terus keluar dari jendela kecil yang depan ruang audio itu. Lari dia dari situ. Satunya kami tangkap terus kami kurung di dalam ruangan itu. Dikurung dengan kotak sampah. Saya ajak putar rundingan. Burungnya ini kita apakan. Terus akhirnya kami putuskan dilepas. Dilepas. Senang dia. Dilepas dari situ senang terbang langsung ke sana. Saya keluar terus lihat dia terbang di situ. Saya bilang selamat kamu ya. Kalau seperti zaman dulu sudah saya potong. Saya bilang dalam hati saya bilang begitu. Kenapa burung dilepas? Karena saya mengasihi burung itu. Ya tahu? Saya punya belas kasihan pada burungnya. Saya lepas kasihan dia. Harusnya terbang-terbang. Kenapa kita kurung di sini? Menunjukkan belas kasihan. Kenapa Tuhan selamatkan kita? Ayat 7 bilang apa? Mau menunjukkan belas kasihan. Tuhan itu mengasihi kita. Dia tunjukkan belas kasihannya dengan ayat 9 bilang menghidupkan kita, ayat 6 membangkitkan kita, ayat 8 bilang menyelamatkan kita. Ya, dan hal yang berikut mengenai tujuan daripada perubahan status tadi yaitu ayat 10 bilang begini. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Melakukan pekerjaan baik. Ya, gaya hidupnya harus berubah. Nah Paulus itu sekali lagi dia teliti. Ayat 1 bilang, sudah mati karena pelanggaranmu. Ayat 10 bilang, lakukan pekerjaan baik. Sesudah dia uraikan sedemikian rupa. Tuhan Allah kaya dengan rahmat dan sebagainya. Memberi selamat pada kita. Maka sekarang harus lakukan pekerjaan baik. Ya, harus lakukan pekerjaan baik. Ya, sekarang kita ini sudah dihidupkan oleh Tuhan. Status kita sudah berubah. Kita miliknya Tuhan Allah.
Status sebagai milik Allah ini mestinya membentuk perilaku kita. Tidak sembarangan hidup. Dikatakan diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita ada persekutuan dengan Kristus. Maka Kristus suka melakukan kebaikan. Kita juga harus melakukan yang baik. Perbuatan baik mengikuti keselamatan. Perbuatan baik bukan mendahului keselamatan, tapi mengikuti keselamatan. Sudah diselamatkan, maka sekarang harus berbuat yang baik. Karena itu rencana Tuhan. Makanya ayat 10 mengatakan, ya, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Itu rencana Tuhan. Dia selamatkan kita supaya kita ini melakukan pekerjaan yang baik. Melakukan perbuatan yang baik. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, biasanya kalau orang itu berjasa pada kita, melakukan sesuatu tindakan menolong kita, maka selalu kita mengatakan terima kasih. Hari ini mari kita pikirkan, Tuhan Allah sudah hidupkan kita, sudah selamatkan kita. Ya, apa yang kita lakukan? Adakah kita juga mau berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, saya bersyukur padamu karena Engkau sudah selamatkanku. Jikalau itu ada dalam hati kita, maka tidak boleh berhenti di situ. Kita harus buktikan dengan melakukan pekerjaan yang baik di hadapan Tuhan, agar nama Tuhan boleh dimuliakan. Ketika orang lain melihat kehidupan kita, Yesus katakan, dengan demikian orang melihat perbuatanmu yang baik itu dan memuliakan Bapamu di sorga. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin.